Mung benar. Kenapa? Dengan menyiapkan hidangan untuk orang buka puasa, langsung 3 keistimewaan didapatkan sekaligus. Tapi yang belakang-belakang ya, behinip, menangis, ada yang andilau, antara dilema dan galau. Kenapa dilema dan galau? Di sisi lain, kepingin kayak barisan sahabat yang depan, bergembira. Tapi di sisi lain, apalah daya, masih masuk kategori kontraktor kelas elit. Pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Pindah kontrakan bukan karena cari fasilitas yang lengkap, ya, tapi karena nunggak 3 bulan diusir, ya. Pindah ke Balikpapan di Gunung Pipa, ya. Nunggak 3 bulan, nasibnya juga sama, ya, diusir lagi. Pindah ke Samarinda lagi, ya, kemana? Ke Bengkuring. Nunggak 3 bulan, podo wae, sama saja, diusir lagi. Pindah ke Balikpapan, cari yang agak jauh, Gunung Tembak. Nunggak 3 bulan, diusir lagi, cari ke kota di Gunung Bakaran. Nunggak 3 bulan, sama, pindah ke sebelahnya sedikit, Gunung Bahagia. Sudah di Gunung Bahagia masih sengsara. Kenapa? Karena sudah nunggak 3 bulan, siap-siap diusir lagi. Ini ya, jadi ini kontraktor kelas elit pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Istilahnya masih diuji ekonomi oleh Allah, masih fakir, masih miskin. Jadi disinilah yang membuat sahabat ini andilau, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yufatir bihi shaim. Wahai Rasulullah, tidak semua di antara kami yang mampu menyiapkan hidangan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Karena sebagian para sahabat beranggapan untuk menyiapkan hidangan bagi orang yang berbuka puasa harus mewah, atau dibilang harus layak. Kalau nasi kotak harus ada mereknya, kalau tidak ada mereknya tidak sah, mungkin seperti itu ya. Makanya untung saja ada yang berani bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun menjawab, dan jawaban ini meringankan para sahabat yang masih fakir dan masih miskin. Rasulullah pun bersabda, yu'tillahu hadha thawab man fattara sha'iman walau ala tamrah. Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 keistimewaan tadi bagi siapa saja yang menyiapkan untuk yang berbuka puasa sekalipun dengan sebutir kurma. Ya, punya sebutir kurma dibawa ke Masjid Darussalam, ya, ditaruh. Nah, ini 1 butir. Kalau memang yang punya 1 butir, ya. Nah, tapi mohon maaf, perlu kita pahami juga, ya, sekalipun sekarang sangat mudah untuk mendapatkan kurma, tapi masih saja ada sebagian saudara kita yang agak kesusahan dapat kurma. Dalam artian masih lebih mudah bersedekah dengan bentuk kue. Jadi 1 butir kue menempati posisi 1 butir kurma. Jadi tidak harus kurma maksudnya, ya. Jadi wadah yang kita sebutkan, ya, mulai bingkai sampai sesunduk lawang itu menempati posisi 1 butir kurma, ya. Tapi jangan terlalu perhitungan. Ini ada ajil di sebelah sana perhitungan. Oh, jadi 1 butir wadah, 1 buah kue, ya, menempati 1 butir kurma, Ustaz. Inggih bujur cilai, ya. Nukar sanggar, ya. 5 buting. Ditatak 1 buting jadi 10. Jadi 50 sanggar, padahal aslinya, ya, 1 sanggar cuma 5 sanggar aja, ya, ditatak jadi 10. Nah, ini terlalu perhitungan sama malaikat, ya. Enak kalau malaikat bawa catok, dicatok pian, ya. Ini bahaya, ya. Ini bulan Ramadan masih kena penyakit bakhil. Apa itu malaikat bakhil? Al-bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekek, pemalar, kayak tokek, ya. Ini tidak bagus, ya. Jangan sampai di bulan Ramadan seperti itu, ya. Luar biasa. Jadi pintu surga dimudahkan oleh Allah, dibuka lebar. Amal-amal soleh yang biasanya kita merasa berat, baca Al-Quran, ya, baca baru 1 lembar, ya, sudah nguap-nguap. Ya. Bulan Ramadan luar biasa, ikut tadarusan, ya.
Ada yang Masya Allah satu hari satu juz ya, luar biasa ya. Ini kayak Asmi ini, belum satu juz, di depannya disiapkan 5 gelas, isinya 5 juz ya. Jus apel, jus mangga, jus melon, jus stroberi, terakhir jus dari Arab apa? Jus al-fukat. Ya, itu dari Arab, al-fukat. Ini ya. Jadi yang dibaca belum satu jus tapi sudah minum jus ya, 5 jus habis. Ini ya. Ini di bulan Ramadan luar biasa. Tapi kalau kebetulan malam Lailatul Qadar luar biasa lagi ya. Kita ingatkan mulai awal nyari Lailatul Qadar itu jangan hanya ditunggu malam-malam ganjil. Kalau mulai awal tidak ada persiapan, dijamin pas malam Lailatul Qadar kena angin sepoi-sepoi taguringan bian. Nah ini ya. Jadi kalau persiapan mulai awal dari sekarang, insya Allah ya pas Lailatul Qadar semangat ibadah. Nah, kebetulan kalau Lailatul Qadar ini luar biasa ya. Sekalipun yang kayak ya siapa? Sini ya. Siapa namanya? Ali. Kerennya ya. Sholat 2 rakaat. Ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis di Lauhil Mahfuz. Sholat selama 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun lebih 4 bulan. Luar biasa ya. Si Azmi tadi baca Al-Quran masih 2 baris ya, 1 halaman belum habis 5 juz tadi ya. Sekalipun belum 1 juz yang dibaca, bahkan belum 1 halaman, masih 2 baris ya. Ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis di Lauhil Mahfuz, Azmi mengaji selama 1000 bulan. Wah luar biasa ya. Kemudian mana si Zaki ya, Zaki berzikir ketepatan malam Lailatul Qadar sekalipun putarannya belum 100 apalagi sampai 1000 masih 1 saja ya bahkan 1 macam zikir dan 1 kali astagfirullah. Ini namanya zikir apa? Istighfar. Subhanallah. Tasbih cuma 1 kali ya. Allahu Akbar. Ini ya. Ini zikir takbir istilahnya ya. Baru 1 kali semuanya ya. Ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis Zaki berzikir selama 1000 bulan. Luar biasa ya. Jadi inilah yang diharapkan. Jadi intinya yang jurusan-jurusan surga ini sangat ringan karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ringan, puasa kalau Senin Kamis mungkin agak ngeluh ya karena seminggu 2 kali, karena ini setiap hari ringan. Nah, ini salah satu pertolongan Allah. Jadi ibadah yang jurusan surga yang berbentuk puasa ringan, sedekah yang biasanya berat ringan. Walhasil jurusan surga ringan semuanya ya. Pintu neraka tertutup, yang jurusan neraka ditutup ya. Makanya biasanya lewat ada anak-anak muda itu, mas bawa apa itu? Botol. Kok gambar apa itu? Topi mereng, topi penceng. Ya, miras kelas ringan. Nah ini ya, berapa harganya? 35.000. Wow. Mau beli Pak Ustadz? Waduh, nggak boleh ya. Miras itu ya. Nah, itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan tidak ada lagi ya, diganti es teh semua ya. Paling tidak macam-macam jus tadi ya, luar biasa. Walhasil yang jurusan neraka ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasufidati syayatin, setan-setan juga terbelenggu. Jadi kesempatan emas kalau di luar Ramadan ada godaan setan yang membisiki kita. Di bulan Ramadan setannya dibelenggu, dibuang ke tengah laut, gabung sama Nyai Roro Kidul ya. Loh Pak Ustadz, kok saya tadi di pasar ada warung soto, warung rawon, sendalnya ini ukurannya 41, 42. Jadi bukan anak-anak di warung. Apakah setannya ada yang lepas? Nah ini ya. Nah, jadi dikira ada setan dibelenggu lepas, terus berkunjung ya, berenang sampai ke lautan Balikpapan, sampai ke Sungai Mahakam, sampai ke Samarinda. Akhirnya di pasar pagi ganggu orang. Ayo
itu rawonnya lagi panas, sotonya lagi panas. Ya. Nah, bukan, setannya tetap terbelenggu, tapi orang yang melanggar puasa di siang Ramadan ini gara-gara ketika di luar Ramadan lebih sering mengikuti bisikan syaitan. Jadi ketika syaitan ini terbelenggu, maka hawa nafsunya sudah terdidik oleh syaitan. Jadi di bulan Ramadan yang mengajak dia melanggar peraturan Allah adalah hawa nafsunya. Makanya lebih ringan. Kalau di luar Ramadan kita melawan hawa nafsu sendiri, belum lagi dibisiki syaitan. Tapi kalau bulan Ramadan, syaitannya sudah dibelenggu, tinggal mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, lebih ringan. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil kalau pokoknya kalau bahasa Spanyol amalan jurusan surga ini istilahnya munggah swarga. Apa? Naik surga. Ini ya. Kalau bahasa Indonesia masuk surga. Ya. Bahasa Portugisnya kalau masuk neraka tajabur neraka. Nah, dia itu. Kalau Indonesianya masuk neraka. Jadi surga juga masuk, neraka juga masuk ya. Kalau Portugis munggah swarga, naik surga. Nah, dari istilah ini kita sebenarnya bisa mengambil kefahaman. Jadi sebenarnya amal-amal soleh ini kalau kita lakukan berat. Kenapa? Karena kita sedang naik derajat. Jadi tangga yang naik ke atas namanya darajatun, darajah. Seperti tangga di mimbar ini. Tangga pertama darajatun. Tangga kedua darajatani, 2 tangga, 3 tangga atau lebih darajat. Makanya amal-amal soleh kita ini ya kita lakukan berat karena naik ke atas. Lain halnya sama yang jurusan neraka tadi, ya. Anak-anak yang pemuda di luar sana ya. Kalau sini alhamdulillah soleh, solehah semua, ya. Oh di luar sana ya jurusan neraka. Tadi tuh lihat topi penceng dibuka, ditenggak, gelek. Nggak perlu diajari, nggak susah. Langsung tajabur neraka. Jurusan neraka. Jadi ringan. Nah, itu ya. Tapi ingat, ya, secara umum jurusan surga ini murah meriah. Ya, mohon maaf ini saya masih ingat ini bapak-bapak ini. Kopiah harganya berapa, baju koko berapa, sarung berapa, tahun kemarin belum ganti ya. Jadi berapa? Nggak sampai 500.000 ya. Komplit ya, paket komplit mungkin 300.000 1 tahun. Jurusan surga cuma 300.000, 3 tahun belum ganti ya. Oh ibu-ibu kelihatan juga ya. Mukenanya kemarin putih, sekarang berubah. Padahal mukenanya sama, warnanya saja yang berubah. Jadi agak kuning. Bahasa ya Portugisnya almancau. Putih mangka, nah itu namanya ya. Jadi kebanyakan daki tiap hari. Jadi murah meriah ya. Oh ini ada yang tanya, Pak Ustadz katanya jurusan surga itu murah meriah. Bagaimana dengan ibadah haji ya yang ngantri 5 tahun aja 150 juta. Kalau yang tahun ini berangkat 200 juta lebih, katanya jurusan surga mahal. Nah ini perlu kita pahamkan. Ya, jurusan surga tetap murah. Ya, kenapa mahal? Itu salah pian. Kenapa pian tinggal di Bengkuring? Kenapa pian tinggal di Samarinda? Kenapa pian tinggal di Kaltim? Kenapa pian tinggal di Indonesia? Jadi harus ke Mekah, harus naik pesawat berapa? Ya, ketika nginap di hotel, ya hotelnya juga bukan ampun julak pian ya, bukan milik Pak D kita. Nah, itu ya. Jadi karena intinya kalau penduduk di Mekah ini melakukan ibadah umroh atau haji